Bidan Mawar yang akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan imunisasi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tentunya ada kekhawatiran ibu dan bapak dalam memberikan kebutuhan imunisasi di fasilitas kesehatan untuk si kecil di masa pandemi COVID-19 saat ini. Lalu, bagaimana caranya agar kebutuhan imunisasi si kecil di masa pandemi saat ini terpenuhi? Sebelum memulai, ibu dan bapak harus tahu COVID-19 itu apa sih? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus COVID-19 ini telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dengan penularan yang sangat cepat hanya dalam waktu beberapa bulan. Maka dari itu, WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi dunia. Kemudian muncullah upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona ini, yang mana kondisi ini turut berdampak terhadap jadwal dan tata cara pelayanan imunisasi, baik di posyandu, puskesmas, maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Untuk itu, di sini saya akan memberikan informasi mengenai penata laksanaan imunisasi di masa COVID-19 saat ini sesuai dengan protokol kesehatan. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan imunisasi? Imunisasi berasal dari kata imun, kebal, atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Untuk itu, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpejan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Lalu, apa saja jenis imunisasi dan kapan saja imunisasi tersebut dapat diberikan? Vaksin hepatitis B, vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius, berasal dari HBsAg. Biasanya vaksin ini diberikan rentang usia 0-7 hari. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Vaksin ini biasa diberikan pada usia 1 bulan. Vaksin DPT-HB/HIV digunakan untuk mencegah terhadap difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe B secara simultan. Vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 yang sudah dilemahkan. Vaksin ini biasa diberikan melalui oral sebanyak 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Selain itu, vaksin polio juga ada yang diberikan melalui suntikan. Vaksin tersebut bernama Intensive Polio Vaccine atau IPV. Vaksin ini biasa diberikan pada usia 4 bulan. Yang terakhir, vaksin campak. Vaksin yang berisi virus hidup yang dilemahkan yang bertujuan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Vaksin ini biasa diberikan pada usia 9 bulan. Apa yang harus orang tua lakukan untuk menemani anak imunisasi di fasilitas kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini? 1. Memastikan anak dalam kondisi sehat untuk diimunisasi. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG, ODP, PDP, bahkan orang yang terkonfirmasi COVID, dan lain-lainnya, segera hubungi petugas kesehatan untuk menunda dan membuat jadwal ulang sesudah anak sehat kembali. 2. Menyiapkan buku KIA atau buku catatan imunisasi anak untuk dibawa ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Memastikan orang tua atau pengantar dalam keadaan sehat ke posyandu, tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain, dan tidak ada riwayat kontak dengan
orang yang terkonfirmasi COVID-19. 4. Mengatur dan menyiapkan cara dan rute untuk ke posyandu esok hari agar datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 5. Menyiapkan masker kain bagi pengantar untuk dikenakan ke posyandu. Anak di bawah usia 2 tahun tidak perlu menggunakan masker. Hari H pelayanan imunisasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi. 1. Menggunakan masker bagi orang tua atau pengantar ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya dan bawa buku KIA atau buku catatan imunisasi anak. 2. Datang sesuai jadwal imunisasi yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan. 3. Pada saat tiba di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, segera cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan atau tempat pelayanan imunisasi. 4. Lakukan pendaftaran dan sesudah itu duduk di ruang tunggu sebelum imunisasi dan 30 menit sesudah imunisasi dengan prinsip menjaga jarak aman 1-2 meter dengan tidak berjalan-jalan ke area lain di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi. 5. Sesudah pelayanan imunisasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya selesai, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dan segera pulang ke rumah. 6. Segera bersihkan diri atau mandi dan cuci rambut serta mengganti semua kain atau linen anak dan pengantar, baik itu pakaian, bedong, gendongan, dan lain-lain, yang dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. 7. Menyiapkan buku KIA atau buku catatan imunisasi di tempat yang aman dan mudah ditemukan untuk dibawa kembali pada jadwal yang ditentukan oleh petugas kesehatan. Dan 8. Menghubungi petugas kesehatan atau kader apabila terdapat keluhan sesudah imunisasi. Mari memenuhi imunisasi anak di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih.